Oke, materi berikutnya adalah break-even point dan leverage. Soal nomor 1, PT Novosae beroperasi dengan modal saham biasa 10.000 lembar dengan harga satuannya 20.000 per unit. Saham preferen 50 juta rupiah berbunga 8%. Pada tahun 2018 mencapai penjualan 40.000 unit dengan harga satuannya adalah Rp12.000 dengan biaya variabelnya Rp8.000 per unit, biaya tetapnya 100 juta per tahun, dan membayar pajak 20%. Pertanyaannya, berapakah titik impas, degree of operating leverage atau DOL, degree of financial leverage atau DFL, dan degree of total leverage atau DTL? Berapa arti angka titik impas, DOL, DFL, dan DTL yang sebesar itu? Oke, untuk jawaban di sini sudah diketahui. Q atau kuantitinya 40.000 unit, P atau price-nya Rp12.000, AVC atau average variable cost-nya 8.000 per unit, TFC-nya total fixed cost 100 juta rupiah, TX atau tax atau pajaknya 20%, BOPS adalah dividend of preferred stock, yaitu 4% dikali 50 juta sama dengan 2 juta rupiah. Yang A, break even point atau titik impas. B itu ada dua, yang pertama BEP unit dan yang kedua BEP rupiah. Untuk mencari BEP unit, rumusnya adalah TFC total fixed cost per P atau price min AVC average variable cost. Tinggal kita masukkan angkanya. TFC-nya adalah 100 juta rupiah, price-nya adalah 12.000 dan AVC-nya adalah 8.000 unit. Setelah itu kita bagi 100 juta rupiah dibagi 4.000, nolnya coret, jadi tinggal 100.000 dibagi 4 sama dengan 25.000. Untuk mencari BEP rupiahnya, kita pakai rumus BEP unit dikali price, yaitu 25.000 unit dikali 12.000 sama dengan 300 juta. Artinya, penjualan akan mencapai titik impas atau EBIT sama dengan 0 ketika kuantiti yang dijual 25.000 unit dengan hasil penjualan sebesar 300 juta rupiah, yang artinya tidak untung dan tidak rugi. Atau bisa juga seperti PT Novosae harus mendapatkan produksi sebanyak 25.000 unit dan mencapai penjualan sebesar 300 juta rupiah agar mencapai break even, yang artinya tidak untung dan tidak rugi. Yang B adalah mencari DOL atau degree of operating leverage. Rumus DOL adalah TR min TVC. TR itu adalah total revenue per total revenue min TVC min TFC. Karena di sini TR dan TVC-nya belum diketahui, maka kita cari dulu. Rumus TR adalah P kali Q. P-nya price-nya adalah 12.000 dan Q-nya adalah 40.000 unit. Dikalikan hingga dapat hasilnya 480 juta. Dan TVC adalah AVC dikali Q. AVC-nya adalah 8.000 dan dikali Q-nya adalah 40.000. Hasilnya adalah 300 juta rupiah. Setelah itu kita masukkan ke rumus DOL yang tadi. Selanjutnya kita mencari DFL atau degree of financial leverage. DFL adalah EBIT atau earning before interest and tax per EBT atau earning before tax min ADPS adjusted dividend of preferred stock. Karena EBIT, EBT, dan ADPS nilainya belum diketahui, maka kita cari terlebih dahulu. EBIT yaitu SR min TC. SR min TC adalah P kali Q min TFC plus TVC. Kita masukkan angkanya. P kali Q adalah 480 juta rupiah, TVC nya adalah 100 juta rupiah, dan TVC nya adalah 320 juta rupiah. 480 juta rupiah dikurang 420 juta rupiah adalah 60 juta rupiah.
Untuk mencari EBT, kita harus mengetahui teksnya terlebih dahulu. Teks adalah 20% dari EBIT, maka dari itu 60 juta rupiah dikali 20% sama dengan 12 juta rupiah. Setelah itu kita masukkan angkanya ke dalam EBT. EBT sama dengan 60 juta rupiah min 12 juta rupiah sama dengan 48 juta rupiah. Setelah itu kita mencari ADPS. ADPS adalah 1 per 1 min 0,20 dikali DPS. 1 min 0,2 dikali 2 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah. Setelah menemukan angkanya, kita masukkan ke dalam rumus DFL. Dan yang terakhir adalah kita mencari DTL atau Degree of Total Leverage. Rumus DTL adalah DOL dikali DFL sama dengan 2,67 dikali 1,32 sama dengan 3,52. Lanjut ke soal nomor 2. Sebuah dealer motor pada tahun 2020 mendatang merencanakan untuk menjual sebanyak 300 unit motor. Biaya tetapnya 600 juta rupiah dan biaya variabel perusahaannya 75% dari penjualan. Yang ditanya adalah A. Apabila dealer motor ini mengharapkan memperoleh EBIT sebesar 400 juta rupiah, maka berapakah harga jual per unit motor yang harus dijualnya? Yang B. Berapakah tingkat break even dalam unit motor yang harus dijual? Dan yang C. Berapakah DOL pada penjual motor 600 unit motor? Jawaban A. Apabila EBIT 400 juta, berapa P-nya? EBIT sama dengan SN min TC, P dikali Q min TFC min AFC dikali Q. EBIT-nya 400 juta rupiah sama dengan Q-nya 300 dikali P min TFC-nya 600 juta rupiah min AFC-nya 0,75 P dikali Q-nya 300. 400 juta rupiah sama dengan 300 P min 600 juta rupiah min 225 P. Setelah itu kita pindahkan luasnya. 400 juta rupiah ditambah 600 juta rupiah sama dengan 300 P min 225 P. 400 juta rupiah ditambah 600 juta rupiah sama dengan 1 miliar rupiah. 300 P dikurang 225 P sama dengan 75 P. 1 miliar rupiah dibagi 75 P sama dengan 13.333. 1 miliar rupiah dibagi 75, maka P-nya adalah 13.333.000 rupiah. Selanjutnya mencari tingkat BEP unit dan rupiah. BEP unit rumusnya adalah TVC per P min AVC. TVC-nya 600 juta rupiah, P-nya 13.333,33 min AVC-nya 10 juta rupiah, maka dapat hasilnya adalah 180. Untuk mencari BEP rupiah, BEP unit dikali P sama dengan 180 dikali 13.333,33, hasilnya adalah 2.399.999,999. Selanjutnya mencari DOL jika penjualan 600 unit motor. Rumus DOL adalah P dikali Q min AVC dikali Q per P dikali Q min AVC dikali Q min TFC. Kita masukkan angkanya setelah dapat perhitungannya sama dengan 1, maka artinya adalah apabila kuantiti naik atau turun sebesar 1%, maka EBIT-nya akan naik atau turun sebesar 1%.